Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa dalam kondisi di mana seolah tidak ada jalan lagi, seolah jalan buntu dan tidak ada harapan lagi? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca sebuah kisah dalam Alkitab, dalam Keluaran 14 terlebih dahulu, ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ia segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zefon. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka mengalami terobosan yang besar dalam hidup mereka. Tetapi belum lama mengalami terobosan itu, ternyata mereka sudah lagi diperhadapkan dengan kondisi yang tidak masuk akal rasanya. Ketika mereka berkemah di tepi laut, orang Israel dan kereta Firaun mengejar mereka. Jadi di hadapan mereka lautan, di belakang mereka ada Firaun dan keretanya, pasukannya mengejar. Sehingga tidak ada lagi jalan, mereka benar-benar terjebak. Kita lanjut lagi dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ketika bangsa Israel melihat kenyataan itu, mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka khawatir, bahkan mulai bersungut-sungut kembali. Bapak Saudara, bukankah kita juga sering merasa demikian? Bahkan hari-hari ini, belakangan kita merasa hidup ini semakin lama semakin sulit, tidak mudah. Kita mendengar begitu banyak konflik, harga-harga semakin tinggi, ekonomi tidak stabil, masa depan seakan lebih berat dan lebih sulit. Rasanya kita sudah kerja keras, tapi kok masih kurang terus. Kita sudah mengatur hidup sebaik mungkin, tapi rasanya banyak hal yang berada di luar kendali kita juga. Sehingga akhirnya kita merasa hidup ini sudah mentok. Dan kita mulai bertanya harus bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar dua hal penting yang perlu kita terus pegang dan percaya ketika kita merasa ada di situasi yang tidak ada jalan. Yang pertama, Tuhan selalu menyertai. Keluaran 14 ayat yang 19-20, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bergeraklah malaikat Allah yang tadinya di depan, sekarang berdiri di belakang. Dan dikatakan sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Di sini kita dapat melihat bagaimana penyertaan, perlindungan, dan kasih Tuhan nyata menyertai. Mungkin hari ini kita merasa sedang sendirian, tidak ada yang dapat mengerti kondisi kita, tidak ada harapan lagi rasanya, bahkan tidak ada jalan. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya, menyertai kita anaknya. Tuhan mungkin tidak langsung menghilangkan masalah, tapi Dia memastikan kita tidak menghadapi masalah itu sendirian. Dia menjanjikan penyertaan di setiap masalah yang kita hadapi. Dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita tetap kuat, bertahan di dalam keadaan itu.
Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, Tuhan membuka jalan. Setelah Tuhan menyatakan penyertaannya, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Dalam Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai ke-22, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Alkitab mencatat Musa mengulurkan tangan ke atas laut, kemudian Tuhan yang membelah laut itu. Tanah menjadi kering, sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi, melewati lautan itu. Dan ketika pasukan Firaun mulai mengejar, Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali mengulurkan tangan, sehingga berbaliklah air laut itu ke tempat semula. Tempat yang pada awalnya buntu, terlihat seperti ancaman tidak ada jalan, sekarang dipakai Tuhan untuk menjadi jalan keselamatan. Seringkali kita pun berada di kondisi yang sama. Rasanya sudah buntu, tidak ada yang menolong. Karir mentok, keuangan buntu, relasi tidak jelas, bahkan mungkin dalam pelayanan sekalipun kita merasa stuck. Kita tidak melihat jalan lagi. Tapi hari ini maukah kita kembali percaya Tuhan sangat sanggup menciptakan jalan yang baru, yang belum pernah ada. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang penuh kuasa bagi kehidupan kita. Kita mungkin melihat jalan buntu di hadapan kita, tetapi bersama Tuhan kita akan melihat jalan keluar. Oleh karena itu, mari tetap menjaga keteguhan iman kita, tetap taat, tetap setia, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita tanya apa yang menjadi kehendaknya, kita minta singkapkan ada hal apa yang terselubung, kita minta Tuhan untuk membuka jalan. Efesus 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, dalam devotion hari ini, dalam part yang pertama kita belajar bahwa Tuhan selalu menyertai. Bahkan Tuhan sanggup membuka jalan yang baru di tengah kondisi yang terlihat mustahil sekalipun. Mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Dia selalu punya jalan bahkan di tempat yang tidak ada jalan. Oleh karena itu, mari bangkitkan iman kita, kita kembali percaya, kembali menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya akan tutup dengan sebuah ayat dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang percaya Engkau, Tuhan yang selalu menyertai dan sanggup membuka jalan, Tuhan. Bahkan di saat kami merasa segala sesuatu yang buntu, pimpin setiap langkah kami, Tuhan. Tenangkan hati kami dan tolong kami hidup, melihat hidup kami dengan iman-Mu, Tuhan. Yang percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah gagal menolong. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.